ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum taklim kita nadzuman Asmaul Husna dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumidu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasidu ya Sabur Azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dhurriyyatina kafir an sayyatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajasadana daiman hayatina ilal khairi qarribna anis syarri baidna wa qurba rojauna akhiran nilnal muna baligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita mengkaji asma Allah yang keempat, yaitu Al-Quddus, yang Maha Suci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Yang artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Menurut Imam Al-Ghazali, buah dari apa yang bagi orang yang berulang-ulang menyebut asma Allah, ya Kudus, yaitu dalam dirinya akan tumbuh satu kesadaran, keinginan dia harus membebaskannya sehingga tidak berputar-putar di sekitar partisipasi manusiawi yang terjadi karena kesenangan hawa nafsu atau nafsu amarah, kesukaan pada makanan, berhubungan seks, pakaian, apa yang dapat disentuh atau dilihat, atau segala kenikmatan yang dirasakannya hanya melalui panca indera dan tubuhnya. Dengan cara demikian, dia tidak akan menginginkan apa-apa kecuali menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan meniru apa-apa kecuali meniru sifat-sifat Allah. Yang digunakannya hanyalah bertemu dengannya, dan yang membuatnya bahagia hanyalah dekat dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quddus itu maha suci. Suci kita pahami, jadi jangan sampai kita punya satu khayalan bahwa Allah itu ada di atas, atau Allah itu ada di timur, atau Allah ada di barat. Kenapa? Karena laisa kamislihi syai'un. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Sehingga jangan sampai kita punya bayangan bahwa Allah itu di atas. Tidak. Karena Allah itu tidak bertempat. Kalau bertempat berarti sama dengan makhluk. Mukhalafatu lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu butuh tempat, sedangkan Allah tidak butuh tempat. Lalu yang lebih penting lagi,
kita pahami Al-Qudus itu bahwa Allah Maha mendengar. Tapi pendengarannya Allah itu beda dengan pendengaran makhluk. Kalau manusia mendengar pakai telinga, tapi Allah Maha Suci dari telinga itu. Dan kemampuan pendengaran manusia itu terbatas. Hanya mendengarkan suara-suara. Sedangkan Allah pendengarannya itu jauh dari itu. Bahkan apa-apa yang ada di dalam hati manusia itu Allah mengetahuinya. Sedangkan manusia terbatas hanya pada lahirnya saja. Lalu apa-apa yang dikatakan oleh semut-semut makhluk halus Allah mengetahui. Sedangkan manusia terbatas tidak mendengar. Ya Pak Bas ya. Pak Bas pernah mendengar ucapan semut. Nah, itu keterbatasan kita. Dengan Allah tahu apa yang diucapkan semut. Bahkan ketika Nabi Sulaiman mau lewat, semut-semut itu ada komentar kemudiannya, ayo minggir-minggir nanti Nabi Sulaiman mau lewat. Nah, itu. Lalu penglihatan manusia itu terbatas dalam jarak tertentu. Tapi Allah dimanapun ada manusia Allah mengetahui tanpa batas. Nah, ini ada perbedaan yang jauh dan itu dalam arti kita memahami Al-Qudus. Pengetahuan Allah lebih menyeluruh. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati makhluknya. Tapi manusia tidak mengetahui isi hati seseorang. Sehingga apapun yang ada dalam hati seseorang itu Allah Maha tahu. Kita tidak seperti itu. Lalu yang lebih penting lagi apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Buah apa? Ya Pak Bas ya, buah apa? Ketika kita berulang-ulang mengucapkan ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, yaitu pertama Allah akan mensucikan hati kita. Orang yang berulang-ulang menyebut asma Allah ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, Allah akan mensucikan hati kita dari dorongan-dorongan hawa nafsu. Sehingga orang yang berulang-ulang menyebut asma Allah ya Kudus, dia tidak merasa puas dengan kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Pagi sarapan, nanti setelah sarapan kerja, setelah kerja makan siang, setelah makan siang pulang, sore pulang, sampai rumah mandi, ketemu istri, lalu tidur, besok pagi lagi bangun, sarapan, kerja, berputar tentang hawa nafsu saja. Maka orang yang berulang-ulang menyebut asma Allah ya Kudus itu tidak ada kepuasan tentang kesenangan hawa nafsu. Ingin bahwa hidup ini bukan hanya untuk menuruti hawa nafsu. Jadi kalau toh ada nafsu untuk makan, itu niatnya bukan untuk makan Pak Bas. Niatnya agar dengan makan itu kita kuat untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi bukan, wah dorongannya ingin makan sate, ingin makan tengkleng, ingin makan bakso, bukan itu. Tapi kita makan itu niatnya biar tubuh kita kuat, nanti bisa mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika tidur. Tidur itu bukan sekedar istirahat karena kita capek Pak Bas. Tapi kita niatkan dengan tidur itu nanti kita bangun
bisa mengabdi dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan sholat tahajud, bisa melaksanakan sholat hajat. Karena fisik kita itu tidak mampu untuk dipaksa, tidak tidur itu tidak mampu. Kita harus tidur dan kita harus makan dan kita harus minum. Tapi dorongan yang ada ketika kita mau makan, ketika kita mau minum, ketika kita mau tidur, itu adalah dalam rangka mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bentuknya makan, tapi dalam hati kita adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya minum, tapi dalam hati kita adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya kita bekerja, mencari nafkah, tapi dalam hati kita adalah pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya aktivitas yang kita lakukan itu adalah dorongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Jadi bersih. Semuanya kalau niatnya itu beribadah. Seorang pedagang kalau beribadah, dia akan melaksanakan apakah ini ridho atau tidak. Saya menjual ini dengan harga sekian, Allah ridho atau tidak. Saya menjual barang ini, Allah ridho atau tidak. Nah ini ada batas-batas Pak Bas. Sebab kalau tidak dibatasi Allah rela atau tidak, bisa jadi pedagang itu menipu. Barang KW2 dikatakan KW1. Ya Pak Bas ya. Ada atau bahasa KW1, KW2. Nah itu. Terus barang yang bosok ditutup dengan barang yang bagus. Ini kenapa? Karena dia itu ingin untung saja, bukan ingin kerelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebagai pegawai. Pegawai kalau niatnya untuk Allah, beribadah kepada Allah, ya tentu akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu sesuai dengan aturan yang ada. Tidak jam 10 pergi ke mall, padahal itu jam kerja ditunggu orang banyak, misalnya seperti itu. Bahkan ketika saya ngaji itu Mbah Yai Haris mengatakan, seorang pelayan publik, katakanlah pegawai kelurahan, orang banyak menunggu, lalu dia keluar ke musola sholat duha, itu tidak boleh. Walaupun toh sholat duha itu bagus, tapi kan dia ditunggu orang banyak itu kan menjadi orang marah. Nah ini Pak Bas, pemahaman seperti ini kadang-kadang kita tidak sampai, taunya saya kan sholat duha mengabdi Allah biar rezeki berkah. Tapi orang ini kan menunggu. Nah ini. Jadi maka penting itu. Penting kita memahami rasa orang lain. Jadi orang lain sudah menunggu lama enak keluar. Apalagi tidak sholat duha malah ke kantin. Nah ini persoalan lagi. Orang nunggu lama malah tinggal kantin. Setelah di kantin ketemu teman kerja ngobrol. Wah. Nah, ini kan jadi masalah. Jadi begitu juga ibu-ibu. Ibu-ibu suaminya pulang, butuh minum, butuh disediakan makan, malah tinggal tidur misalnya. Suruh, ya udah bikin minum sendiri, bikin makan sendiri lah. Padahal suami itu suatu hari sudah kerja capek sampai rumah, apalagi belum masuk rumah. Pak, tolong belikan beras, berasnya habis. Wah, nah ini piye ini? Kan jadi masalah ini. Udah capek-capek belum masuk rumah suruh, Pak belikan roti anaknya ini, rotinya habis. Nah ini perlu, jadi kita perlu ada rasa. Perasaan orang itu. Nah, tapi dengan mengkaji ini
kita insya Allah nanti bisa lebih baik. Jadi sekali lagi, apapun yang kita lakukan itu harus bersih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu melayani suaminya, memberikan teh, membuat nasi sarapan itu bukan karena suaminya ngasih uang, tapi karena itu pengabdian. Kalau istri itu mengabdi pada suami dapat pahala. Bahkan di hadis itu ya, ridhonya Allah itu bergantung pada ridhonya suaminya. Maka kalau ibu-ibu marah sama suaminya, suami menjadi tidak rela, Allah juga tidak rela. Ini yang kadang-kadang ibu-ibu belum paham. Suami sudah kesel-kesel masih dimarahi ya Pak Bas ya. Nah ini padahal itu Allah kalau suami murka, Allah juga murka. Jadi kalau dulu ketika ibu-ibu belum punya suami itu ridhonya ada pada orang tua. Tapi ketika ibu-ibu punya suami, ridhonya itu pada suaminya. Maka ibu-ibu harus banyak merayu pada suami biar dapat rela. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.